Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وأتم التسليم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di kesempatan pagi hari ini Allah taala kembali kumpulkan kita di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kemudian kita melanjutkan kajian menuntut ilmu syar'i yang juga merupakan ibadah yang paling besar nilainya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah-langkah kita sebagai langkah-langkah yang memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah yang dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Yang dahulu ya, pada pertemuan pertama kalau tidak salah ya, kita pernah mengkaji tentang menyelami makna kalimat la ilaha illallah, pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah, di mana kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan miftahul Islam, kunci untuk masuk Islam, dan dia adalah rukun Islam yang paling utama, merupakan rukun Islam yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat, dan dia adalah asasnya Islam. Kemudian cabang keislaman yang paling penting. Kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah juga merupakan sebab yang paling utama keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Satu kalimat yang ringkas ya, namun memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan seorang hamba. Dia adalah kewajiban yang pertama ya, dan juga kewajiban yang terakhir yang Allah wajibkan atas setiap hamba. Yang dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, yang dengannya juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya untuk mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah, menurunkan kitab-kitabnya untuk mendakwahkan tauhid la ilaha illallah. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah yang merupakan kalimat yang sangat penting, merupakan asas Islam ini ya, bukan hanya sebuah kalimat yang
diucapkan oleh lisan saja. Akan tetapi memiliki makna-makna yang harus dipahami, bukan hanya diucapkan dengan lisan saja. Karena iman, ya, iman itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah ucapan dengan lisan, qaulun bil lisan, wa tasdiqun bil janan, wal amalu bil jawarihi wal arkan. Iman itu mengucapkan dengan lisan, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Maka seseorang yang telah diwajibkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak boleh hanya sekadar mengucapkan dengan lisannya saja, namun juga wajib baginya untuk memahami apa itu makna la ilaha illallah, dan juga wajib baginya untuk mengetahui syarat-syarat la ilaha illallah, ya, dan juga rukun la ilaha illallah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalimat atau perkara yang paling penting bagi kita untuk mengetahuinya sebelum perkara-perkara yang lain. Karena sebagaimana sudah kita isyaratkan bahwasanya salat kita, ya, puasa kita, ibadah kita yang lain tidak akan diterima kecuali apabila la ilaha illallah kita benar. Ya, apabila akidah kita benar, apabila tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar, maka perbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan, ya, memahami apa itu syarat-syarat la ilaha illallah dan maknanya apa saja. Dan terkait dengan syarat la ilaha illallah, ini telah disebutkan, ya, oleh para salafus saleh tentang pentingnya syarat la ilaha illallah. Tentang pentingnya syarat la ilaha illallah ini telah diisyaratkan, disebutkan oleh para ulama, ya, para salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga para imam ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka menyebutkan tentang wajibnya bagi seorang hamba untuk iltizam, berpegang teguh dengan syarat-syarat tersebut. Di antara ulama yang menyebutkan tentang, ya, pentingnya syarat la ilaha illallah adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, salah seorang tabi'in, di mana beliau mengatakan, inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesungguhnya orang-orang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Ya. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang banyak yang mengatakan barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Benar enggak? Benar, Pak? Benar, ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian beliau berkata, faqala man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhalal jannah. Maka beliau menambahkan kalimat yang sangat penting. Barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia menunaikan haknya, ini hak la ilaha illallah, dan melaksanakan kewajiban la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi bukan hanya seseorang dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, tanpa mengetahui maknanya, tanpa mengetahui syarat-syaratnya.
Maka seorang akan masuk ke dalam surga dengan kalimat la ilaha illallah apabila dia yang menunaikan hak-hak la ilaha illallah, melaksanakan kewajiban-kewajiban la ilaha illallah. Dia melaksanakan syarat-syarat la ilaha illallah. Dan juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, beliau berkata kepada Al-Farsadaq, di mana Al-Farsadaq suatu hari beliau menguburkan istrinya yang meninggal dunia. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepada beliau, "Ma'adadta li hadzal yaum?" Apa yang engkau persiapkan untuk hari seperti ini? Yaitu hari apa? Seorang ketika dia meninggal dunia. Apa yang telah kita persiapkan untuk hari ketika kita meninggal dunia? Hari sudah nggak ada bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Harta kita tinggalkan untuk ahli waris. Hari di mana kita tidak bisa mendapatkan lagi pahala amal soleh kecuali tiga hal. Apa yang telah engkau siapkan untuk menuju hari ini? Maka Al-Farsadaq mengatakan syahadatu an la ilaha illallah mundu sab'ina sanah. Saya telah mempersiapkan untuk kematianku ini nanti ucapan la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu. Sejak 70 tahun yang lalu. Yani ketika beliau sudah masuk Islam, ketika mengucapkan la ilaha illallah, itulah sebagai persiapan kata beliau untuk menuju hari kematian. Faqala Al-Hasan, maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, na'am, benar, al-iddah, lakin akan tetapi la ilaha illallah syurutan, akan tetapi kalimat la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Fa iyyaka wa qadfal muhsanat, maka hati-hatilah engkau dari menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina. Allah alam, mungkin ucapan beliau di kalimat yang terakhir menyebutkan tentang apa? Tentang kesalahan-kesalahan yang pernah beliau lakukan, di mana kesalahan tersebut bisa saja mengurangi kesempurnaan la ilaha illallah. Mengurangi kesempurnaan la ilaha illallah. Artinya seseorang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya apa saja? Nanti akan kita sebutkan. Kemudian juga salah seorang tabi'in juga mengatakan, yaitu Wahab bin Munabbih. Dan ini pernah kita isyaratkan juga kalam beliau, di mana Wahab bin Munabbih ketika ada seorang yang bertanya kepadanya atau berkata kepadanya, "Alaysa miftahul jannati la ilaha illallah?" Bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Jadi kalimat la ilaha illallah adalah kunci untuk masuk surga. Maka beliau mengatakan bala, benar. La ilaha illallah adalah kunci surga. Walakin ma miftahin illa walahu asnan. Tapi perlu diingat bahwasanya tidaklah setiap kunci itu dia memiliki gerigi-gerigi. Bukankah la ilaha illallah itu kunci untuk membuka surga, masuk surga? Benar. Tapi setiap kunci itu kan ada gerigi-geriginya. Ada gerigi-geriginya. Zaman dulu sudah ada kunci ya. Zaman apa?
Ya, jangan zaman tabi'in, ya, zaman Qarun juga sudah ada ya. Zaman dahulu, zaman Qarun sudah ada kunci, ya, kunci berangkas. Ya. Nah, maka beliau mengatakan walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Tidaklah setiap kunci itu memiliki gigi-gigi. Ya, memiliki gigi. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan futihalaka. Kalau seandainya kamu datang pada hari kiamat nanti, ya, dengan membawa kunci yang ada gigi-giginya, maka engkau akan bisa membuka surga, pintu surga. Ya. Wa illa lam yuftah laka. Namun kalau engkau membawa kunci tersebut tanpa ada gigi-giginya, ya, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian yushiru bil asnan ila syuruti la ilaha illallah. Beliau mengisyaratkan bahwasanya gigi-gigi kunci itu adalah syarat la ilaha illallah. Jadi Wahab bin Munabbih, ya, beliau mengkiaskan, memberikan permisalan di dalam, ya, syarat atau di dalam la ilaha illallah yang merupakan kunci untuk masuk surga dengan permisalan yang mudah untuk dicerna oleh seseorang, ya, dengan apa? Permisalan kunci yang untuk membuka pintu. Bahwasanya setiap kunci itu ada gigi-giginya. Ya, kunci surga ada gigi-giginya, yaitu syarat-syaratnya. Sebagaimana kunci pintu itu ada gigi-giginya untuk bisa membuka. Karena kalau kunci tidak ada giginya, nggak akan bisa untuk membuka pintu tersebut. Dan kunci-kunci untuk masuk surga, ya, adalah kunci masuk surga adalah la ilaha illallah disertai dengan apa? Syarat-syaratnya. Maka wajib untuk diingat dan dipahami dan diamalkan, ya, syarat-syaratnya. Ada berapa syaratnya? Dan apa saja jemaah sekalian yang dirahmati Allah? Yang dinamakan syarat, ya. Syarat itu adalah apa ya, Pak? Syarat. Ketentuan. Ya, berarti sama dengan aturan, ya. Ya, mendekatilah, ya, benar. Mungkin ada yang ini punya makna yang lain. Syarat sudah jadi bahasa kita, ya. Itu dari bahasa Arab. Syartun, jamaknya syurut. Ya. Bahasa kita apa? Syarat. Tapi pengertiannya apa? Ya. Syarat itu, ya, dikatakan kalau menurut ahli bahasa, ya, syarat itu adalah ta'liqu syai'i bi syai'in akhar, ya, menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya, bihaitsu wujudu tsani bi wujudil ula atau bi wujudil awal, di mana, ya, adanya perkara yang kedua itu dengan adanya perkara yang pertama, ya. Jadi ada syarat, ada yang disyaratkan, ya. Atau misalnya yang disebutkan oleh para ulama usul fikih, ya, syarat itu adalah ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi. Baik, apa itu kata ulama usul fikih? Syarat itu adalah sesuatu yang kalau tidak ada syarat, tidak ada yang disyaratkan. Namun kalau ada syarat, tidak harus ada yang disyaratkan. Memang kalau ini agak bingung, Pak. Tapi kita berikan contohnya untuk memudahkan pemahaman. Contoh, ya, di antara syarat sholat apa? Wudu. Wudu kan syarat sahnya sholat. Nah, sekarang kalau seseorang ingin sholat harus wudu. Kalau nggak wudu, nggak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Yaitu karena
ya, salat itu dikatakan sah atau ada dengan adanya wudu, syarat itu. Namun kalau seandainya syarat yang enggak ada, maka salatnya enggak sah, ya, batal. Ya. Begitu juga la ilaha illallah. La ilaha illallah itu, ya, ada syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya enggak ada, sah enggak la ilaha illallah? Tidak sah. Tidak sah. Sehingga apa? Ya, tadi disebutkan bahwasanya kalau seandainya engkau mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dengan, ya, membawa syarat-syaratnya, maka akan masuk dalam surga. Namun kalau hanya sekedar la ilaha illallah diucapkan, namun tidak dipenuhi syarat-syaratnya, tidak dilaksanakan syarat-syarat, nggak bisa masuk surga. Ya, tidak masuk surga. Yang nanti contohnya adalah apa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah tidak? Mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi apa? Tidak memenuhi syaratnya. Nanti itu syarat, ya, yang akan disebutkan di antaranya adalah asidqu, jujur, benar. Ya. Apa yang dia ucapkan sesuai dengan hatinya, diimani. Namun mereka kan tidak. Hanya pengucapan la ilaha illallah, tapi apa? Hatinya mendustakan la ilaha illallah. Sehingga apa? Orang-orang munafik, ya, mereka kafir. Tapi munafiknya munafik yang akidah, ya, bukan munafik amalan. Ya. Nah ini, ya, bahwasanya la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Ada berapa? Ada 7. Syaratnya ada 7. Apa saja? Nah, 7 syarat la ilaha illallah ini disebutkan oleh Syekh, ya, Al-Hafidh bin Ahmad Al-Hakami di dalam kitab Ma'arijul Qabul, ya, Syarah Sulamil Wusul. Dan ini juga syarat-syarat ini disebutkan oleh para ulama. Ya, di mana Al-Imam Al-Hafidh Al-Hakami beliau mengatakan dalam sebuah syair, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Ya, jadi kata beliau, ya, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat, dan dengan 7 syarat la ilaha illallah telah diikat. Ya, la ilaha illallah diikat dengan 7 syarat. Wa fi nususil wahyi haqqan warodat, dan sungguh syarat 7 syarat ini telah ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Fa innahu lam yantafi qailuha, sesungguhnya tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah bin nutqi illa haitsu yastakmiluha, kecuali apabila dia menyempurnakan syarat-syarat ini. Apa saja? Al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu, ya. Al-yaqinu. Yang kedua yakin, ya. Kemudian al-qabulu. Yang ketiga menerima, qabul. Yang keempat al-inqiyadu, tunduk, inqiyad, tunduk. Yang kelima as-sidqu, jujur. Yang keenam al-ikhlas, ikhlas. Dan yang ketujuh adalah al-mahabbah, cinta. Ya. Yang pertama apa? Al-ilmu. Yang kedua yakin, al-yakin. Yang ketiga al-qabul, menerima. Yang keempat
al-inqiyad, tunduk. Yang kelima, ya, as-sidqu, jujur. Yang keenam, al-ikhlas. Yang ketujuh, al-mahabbah. Ini 7 syarat yang ada pada la ilaha illallah. Fa innahu lam yantafi qailuha. Enggak bermanfaat orang yang mengucapkan la ilaha illallah bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Ya, kecuali dia menyempurnakan syarat-syarat ini. Syarat salat ada berapa? Banyak. Semuanya harus dipenuhi kan? Ya. Syarat salat. Pertama wudu, ya, taharah, suci, ya. Ya. Suci tempat, ya, suci badan, ya, suci pakaian. Yang kedua apa lagi? Menghadap kiblat. Ngingetin lagi nih, Pak. Insyaallah sudah sudah kita laksanakan. Kemudian apa lagi? Menutup aurat. Ya. Kemudian apa? Masuk waktu. Ya. Terus apa lagi? Niat, ya. Sebagian ulama mengatakan niat, ya. Sebagian ulama mengatakan niat, yang merupakan syarat. Ya. Itu syarat sholat. Ya. Kemudian wudu juga punya syarat, haji punya syarat, nikah punya syarat, la ilaha illallah punya syarat. Ya. Yang pertama adalah al-ilmu. Apa itu artinya ilmu? Secara bahasa mengetahui. Ya. Dan ilmu itu adalah diddul jahli, lawan dari kebodohan. Ilmu lawan dari kebodohan. Artinya mengetahui. Ya. Kata para ulama, al-ilmu itu adalah idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman fil waqi'. Mengetahui sesuatu dengan hakikat yang sebenarnya. Itu ilmu. Mengetahui sesuatu sesuai dengan yang kenyataannya. Itu namanya ilmu. Nah, kalau tidak mengetahui sesuatu namanya apa? Jahlu, bodoh. Adamul ilmi bil kulliyah. Tidak mengetahui sesuatu. Ya, kalau dikatakan, ya, apa hukum ini? Dia mengatakan ini, misalnya halal, berarti itu ilmu. Apa hukum makan daging ayam? Dia mengatakan apa? Halal. Berarti apa? Ilmu. Dia mengetahui. Karena memang nyatanya apa, daging ayam itu halal. Tapi kalau seandainya dikatakan apa hukumnya makan daging ayam, nggak tahu. Berarti apa? Jahlu. Al-jahlu, nggak tahu. Nih. Nah, ini lebih baik kalau al-jahlu. Karena jahlun itu ada 2. Nama ini jahlun basit, ada jahlun murakkab. Kalau jahlun murakkab, dia nggak tahu tetapi mengucapkan sesuatu yang menyelisihi kebenarannya. Menyelisihi kebenarannya. Kalau ilmu mengatakan sesuatu, mengetahui sesuatu dengan hakikat yang sebenarnya. Kalau jahlun, tapi ada namanya jahlun murakkab. Jahlun murakkab namanya bodoh kuadrat. Yaitu apa? Mengetahui sesuatu tetapi menyelisihi hakikat yang sebenarnya. Apa hukum makan daging ayam? Haram. Dia mengatakan haram, padahal sebenarnya halal. Nah, itu jahlun murakkab. Nah, ini lebih parah, ya. Ya, lebih parah. Maka al-ilmu, syarat yang pertama dari la ilaha illallah adalah ilmu yang menafikan kebodohan. Yang menafikan kebodohan, menghilangkan kebodohan. Artinya adalah seseorang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengetahui
makna la ilaha illallah. Dia harus mengetahui maknanya. Ya, tidak boleh dia tidak mengetahui maknanya, hanya sekedar apa? Mengucapkan dengan lisannya. Kenapa? La ilaha illallah punya kandungan makna. Dahulu pernah kita bahas. Dia harus mengetahui maknanya baik secara nafyun dan itsbat. Karena la ilaha illallah itu kan maknanya la ilaha. Apa artinya? Tidak ada sesembahan hak yang berhak. Ini menafikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus nafikan. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus menafikan, mengingkari, ya, kemudian, ya, menafikan, mengingkari, meniadakan bahwasanya sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang tidak hak. Artinya sesembahan itu sembahan batil. Kan sesembahan selain Allah itu banyak. Ya. Kalau orang Arab dahulu Lata, Uzza, Manat, ya, batu. Lata itu sebenarnya batu. Ya. Batu yang sangat besar yang dipahat kemudian apa? Disembah. Di atasnya dibangun seperti rumah, ditutupi oleh kain, dikasih pagar, jadikan tempat keramat. Itu Lata yang disembah oleh orang Arab dahulu. Ada daerah Taif, ya. Taif itu daerah yang dataran tinggi di Saudi Arabia. Ya. Itu berhala yang paling besar. Ya. Kemudian Uzza, ya. Kalau Uzza itu adalah pohon-pohon yang besar. Kemudian ada jin yang ada di dalamnya dan ngajak bicara dengan penduduk situ. Kemudian apa? Dikeramatkan oleh penduduk. Kemudian dibikinlah, ya, semacam bangunan di sampingnya, dibikin pagar, kemudian dikasih kain. Biasanya kainnya putih, ya. Ya, sudah kalau ada pohon dikasih kain putih, ya, ini sudah tanda-tanda itu. Dikeramat. Di sini pohon asem mungkin, ya. Pohon asem. Biasanya paling besar, ya. Kemudian disembah. Ada jinnya. Ya, pada Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah, dan ini Uzza itu pohon yang disembah oleh orang Quraisy. Pada Fathu Mekah, setelah selesai penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan pohon ini, menebang. Ketika ditebang, keluar jin perempuan berwarna hitam yang selama ini apa? Ngajak bicara dengan orang-orang, ya, ditebas, dibunuh oleh Khalid bin Walid, Saifullah. Ya, kemudian yang ketiga ada Al-Manat. Al-Manat ini berhalanya orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah, yaitu Khazraj dan Aus. Ya. Ada yang mengatakan dia patung berhala. Patung berhala. Jadi la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kita harus menafikan sesembahan selain Allah itu adalah sembahan yang batil. Kemudian illallah menetapkan bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Jadi kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dia tidak memahami la ilaha illallah, maka dampaknya adalah dia nanti akan melakukan kesyirikan kepada Allah. Sehingga apa? Ya, sehingga ilmu itu adalah perkara yang wajib bagi la ilaha illallah. Sekarang berapa banyak orang-orang yang meyakini bahwasanya yang datang ke kuburan wali-wali, orang yang soleh, mereka adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun kemudian apa? Meminta, berdoa, ya, kepada mereka. Dan ini dikatakan sebagai bentuk kesyirikan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa ya'buduna ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah sesuatu yang tidak memberikan madarat dan manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan ini ya, sesembahan mereka itu hanyalah pemberi syafaat-syafaat kami di sisi Allah. Dan itulah yang sering kita baca di dalam surat Al-Fatihah ketika kita salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami meminta pertolongan. Kita sudah mengikrarkan setiap hari minimal 17 kali kita mengatakan bahwasanya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengetahui makna ini, ya konsekuensinya apa? Hanya menyembah Allah. Beribadah, salat diperuntukkan hanya untuk Allah. Berdoa, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia paham itu, maka harus ditunaikan itu. Wa iyyaka nasta'in, meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengetahui maknanya. Isyarat yang pertama. Ya. Orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, mereka musyrik kenapa? Enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka paham maknanya. Mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah, paham maknanya. Ya. Karena ketika kalau seandainya mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus meninggalkan sesembahan mereka. Ya, kan sesembahan patung-patung harus ditinggalkan, dihancurkan. Makanya mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena ya sesembahan mereka itu adalah warisan dari nenek moyang. Warisan dari nenek moyang. Jadi bahayanya kalau kita beribadah dengan hanya sekedar ikut nenek moyang. Salat, cara salatnya ya ikut nenek moyang. Nah, kita harus ya belajar, harus memahami ya dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi orang musyrik jahiliyah mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka paham maknanya. Ya, kalau mengucap la ilaha illallah harus meninggalkan sesembahan mereka dan harus beribadah hanya kepada Allah. Namun kalau orang-orang sekarang katanya ya, kata para ulama atau orang-orang sekarang itu lebih parah kesyirikannya daripada orang musyrik jahiliyah. Kalau orang sekarang mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak paham maknanya. Sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah dan melakukan kesyirikan. Mana yang lebih fatal? Ya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi melakukan kesyirikan. Ya. Mari jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala harus mengetahui makna. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah, annahu bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan minta ampunlah ya, atas dosa-dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Makanya orang yang enggak paham la ilaha illallah akan memaknai la ilaha illallah dengan makna yang keliru. Sering kan kita ya dengar
bahkan kita juga dulu tahunya seperti itu. Apa arti la ilaha illallah? Apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Salah itu, Pak. Secara bahasa dan secara maknanya. Mari sudah kita bahas ya. Saya masih ingat. Ya, secara bahasa, ya, kalau tidak ada Tuhan selain Allah, ya, berarti dia memaknai secara lafaz saja. Di situ sebenarnya ada sebuah kata yang terhapus. Karena la ilaha haqqun adalah bahasa Arab. Karena la itu namanya nafiyatul lil jinsi. Ilaha itu namanya isim la. Ya, dan harus ada khobar la-nya. Khobarnya mana? Dihapuskan memang. Tapi harus kita tetapkan haqqun. Ya, illallah. Kalau belajar bahasa Arab nanti tahu tentang inna wa akhwatuha. Ya, di sini ada belajar bahasa Arab kan, Pak ya? Ya, sedikit-sedikit nanti tahu. Ya, sehingga apa? La ilaha haqqun, harus ada itu. Ya. Illallah. Jadi tidak ada sesembahan yang hak. Tapi kalau hanya diartikan sebagai tidak ada Tuhan. Nah, ini keliru dari sisi bahasa. Dari sisi makna salah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kalau mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya kata para ulama adalah bahwasanya Tuhan, semua Tuhan itu, sembahan itu adalah Allah. Ya. Bisa ada dua makna. Ya. Hanya ketika mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, la rabba illallah, maka berarti sesembahan itu hanya Allah saja yang ada, dan itu keliru. Karena sesembahan selain Allah itu banyak. Sesembahan selain Allah itu banyak. Ya. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran juga. Ucapan Nabi Yusuf ketika berkata kepada dua penghuni penjara, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua penghuni penjara, apakah arbab, Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa yang lebih baik? Ya, ini menunjukkan bahwa sesembahan selain Allah itu ada banyak. Kemudian yang kedua, ya, kalau mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti mengatakan maknanya sesembahan yang ada itu adalah Allah, dan itu keliru. Maka yang benar adalah tidak ada sesembahan yang berhak. Makanya Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah sesembahan yang hak. Dan bahwasanya apa yang disembah selain Allah adalah batil. Adalah batil. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir lidzanbik, dan minta ampunlah atas dosamu. Dan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman juga, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali mereka orang yang dia bersaksi dengan kebenaran. Yang dimaksud dengan bil haq adalah la ilaha illallah. Orang yang bersaksi la ilaha illallah dan mereka mengetahui maknanya. Ya, mengetahui maknanya. Ay ma syahidu bihi fi qulubihim wa alsinatihim. Jadi mengucapkan dengan lisannya, mengetahui maknanya, membenarkan dalam hati, kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Ya. Kemudian dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mati dengan mengetahui, dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak
kecuali Allah, maka dia masuk surga. Nah, di dalam hadis ini apa? Nabi SAW mengikat orang yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengetahui maknanya. Wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Maka harus dipahami jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selain kita ucapkan la ilaha illallah, kewajiban setelah mengucapkan adalah memahami maknanya. Kalau ada orang non muslim kemudian dia masuk Islam, yang pertama diajarkan apa? La ilaha illallah. Setelah itu apa? Ajarkan untuk memahami maknanya. Kalau kamu sudah mengucap la ilaha illallah, maka kamu enggak boleh menyembah selain Allah. Kamu harus beribadah hanya kepada Allah. Salat untuk Allah, enggak boleh untuk yang lainnya. Setelah itu ajarkan kewajiban salat, zakat, dan yang lainnya. Dan inilah yang Nabi SAW perintahkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman. Ke negeri Yaman. Sudah paham insyaallah ya untuk la ilaha illallah maknanya. Dan la ilaha illallah itu ada dua rukun. Yang pertama nafyun, menafikan. Yang kedua menetapkan. Jadi jangan salah lagi tentang makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, bukan itu. Tetapi tidak ada sesembahan yang hak atau Tuhan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa syarat yang kedua tadi, Pak? Yakin. Yakin yang menafikan keraguan. Ketika seseorang dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus membenarkan dengan hatinya, dengan keyakinan. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mengetahui maknanya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar, dan dia yakin dengan hatinya, harus yakin, nggak boleh ragu. Karena kalau ragu maka tidak sah. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati orang-orang yang beriman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu di dalam hal keimanan mereka. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka fisabilillah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Jadi harus yakin, nggak boleh ragu-ragu. Karena keraguan akan menyebabkan seorang itu menjadi menyimpang. Seperti orang-orang munafik, mereka tidak yakin dengan keimanan mereka. Kadang kesana, kadang kemari. Kalau bersama dengan orang-orang beriman, maka mereka ikut beriman. Ketika mereka bersama dengan orang-orang kafir, maka ikut keyakinan mereka. Dan itu adalah sifat orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka ragu. Mereka ragu dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini, innamal mu'minuna alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengucapkan la ilaha illallah dan memahaminya. Tsumma lam yartabu, kemudian membenarkan dengan hatinya dan tidak ragu. Wajahadu bi amwalihim, kemudian mereka beramal. Mengucapkan dengan lisan, memahaminya, membenarkan dengan hati dengan penuh keyakinan, kemudian apa? Mengamalkannya. Dan itu hakikat keimanan begitu.
Iman itu ucapan dengan lisan, membenarkan dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan. Bukan hanya sekedar yakin tanpa mengucapkan la ilaha illallah. Hanya yakin saja tapi enggak mengucapkan, tidak mengamalkan, ya, maka itu adalah orang kafir. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah." Dalil yang menunjukkan bahwasanya wajibnya atau yakin itu merupakan syarat la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim beliau bersabda, "Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. La yalqallaha bihima 'abdun." Tidaklah seorang hamba dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan membawa la ilaha illallah tadi, syakin, tidak dalam ghairu syakin, tidak dalam keadaan ragu dengan dua kalimat tersebut, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Dan ini maknanya bahwasanya orang yang dia datang pada hari kiamat nanti dengan membawa la ilaha illallah tapi dia ragu, maka Allah tidak akan masukkan ke dalam surga. Harus penuh dengan keyakinan. Ya, harus penuh dengan keyakinan. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya keyakinan di dalam mengucapkan dan memaknai, membenarkan la ilaha illallah itu merupakan syarat yang wajib. Ya, karena kalau tidak, maka tidak akan masuk dalam surga. Dan di dalam hadis yang lain, riwayat Muslim dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqita min wara'i hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertemu, man laqita min wara'i hadzal haiti, barang siapa yang engkau temui orang yang dia ada di balik tembok ini dan dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dengan keyakinan di dalam hatinya, maka kabarkanlah bahwasanya dia akan masuk dalam surga. Berikan kabar gembira kepadanya, dia akan masuk ke dalam surga. Maka ya keraguan-raguan itu harus dihilangkan. Kalau datang itu datangnya dari syaitan. Ya, datangnya dari syaitan harus segera dijauhkan. Ya, penyebab penyimpangan di dalam masalah akidah adalah keraguan-raguan. Zaman sekarang kan banyak syubhat. Ya, syubhat itulah ya yang bisa menyebabkan orang itu menjadi ragu terhadap agamanya. Ya, menjadi ragu. Ya, syubhat-syubhat itu lebih bahaya daripada syahwat. Ya, syahwat dan syubhat ya dua hal yang sangat berbahaya bagi manusia. Ya, syubhat merusak akidah, keyakinan, syahwat merusak ibadah seseorang. Makanya kewajiban jihad, ya, jihad yang kedua, tingkatan jihad yang kedua setelah jihad melawan hawa nafsu adalah jihad melawan syaitan, yaitu berjihad untuk ya menghindarkan syubhat dan syahwat. Ya. Jadi jihad itu ada 4 tingkatan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Yang pertama jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua jihad melawan syaitan. Yang ketiga jihad melawan orang-orang munafik. Yang keempat jihad melawan orang kafir. Ya, di medan peperangan. Jihad melawan hawa nafsu paling pertama memiliki 4 tingkatan. Pertama adalah berjihad melawan hawa nafsu kita untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua berjihad melawan hawa nafsu diri kita
untuk mengamalkan ilmu. Kemudian setelah itu mendapatkan ilmu. Kemudian setelah itu bersabar. Itu tingkatan jihad yang pertama. Ya, tidak langsung jihad ke Palestina misalnya. Itu tingkatan yang keempat. Ya. Semangat banyak nih ikhwan-ikhwan nih teman-teman kita yang semangat jihadnya apa? Menggelora, ingin jihad ke Palestina. Tapi jihad melawan hawa nafsu saja belum dia kerjakan. Menuntut ilmu saja berat. Bagaimana dia mau berjihad di Palestina? Enggak mungkin. Jihad melawan orang-orang kafir misalnya, enggak mungkin dia akan bisa melakukan. Kalau dia belum bisa berjihad melawan hawa nafsunya untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya dan bersabar ketika dakwah. Di Palestina nanti bingung mau ngapain, udah gitu Pak, salah nih niat. Yang pertama kan niatnya dulu harus lurus. Karena jihad ya, kalau niatnya membela Palestina sudah salah. Jihad niatnya membela Palestina salah. Berjihad yang benar apa niatnya? Meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya sudah salah. Dan Nabi SAW pernah menyatakan, ada orang-orang yang ketika mati di medan peperangan, para sahabat menganggap bahwasanya orang tersebut masuk surga, syahid. Tapi Nabi tidak, huwa finnar, dia dalam neraka. Salah niat, ya, nggak tahan. Kemudian hukum jihad juga panjang. Ini harus tahu hukumnya, ya, harus tahu hukumnya. Baik. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, yang ketiga adalah al-qabul tadi ya. Yang ketiga adalah al-qabul, yaitu menerima, yang menafikan penolakan. Ketika seseorang dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus menerima ya, kebenaran la ilaha illallah dengan hati dan lisannya. Dia harus menerima, ya, menerimanya dengan yakin tadi, menerimanya dengan keyakinan. Enggak boleh dia menolak. Ya. Dia harus menerima apa? Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak. Kedua, Rasulullah sebagai utusan. Dia juga harus menerima seluruh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah-perintah Allah, ya, salat, puasa, zakat, ya, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya yang Allah perintahkan, dia harus menerima, enggak boleh dia menolak. Ya, termasuk mungkin perkara-perkara yang syariat Allah yang jiwa ini kadang enggak suka. Ya. Kadang enggak suka, harus diterima syariat itu. Ya, misalnya ibu-ibu ya, terkait dengan masalah yang Allah syariatkan. Ya, ada juga mungkin syariat, tapi enggak boleh dia menolak syariat Allah. Ya, menolak suami, misalnya poligami Bu ya, misalnya suaminya menolak suaminya enggak apa-apa. Tapi enggak boleh menolak syariat. Menolak suaminya enggak, itu boleh. Ya. Tapi menolak syariat Allah tidak boleh. Itu harus dipahami. Kenapa? Itu bisa menjadikan kekufuran. Bisa menjadikan kekufuran. Ya. Ini riskan kalau disampaikan ke ibu-ibu. Ya, nah itu syariat Allah. Ya, meskipun ya perlu dipahami jamaah sekalian rahmat Allah. Ya, hukum poligami, ya, ta'addud, apa hukumnya? Sebagian ikhwan semangat, sunnah. Ya, para ulama mengatakan hukumnya mubah. Hukumnya apa? Mubah. Sebagaimana hukum asal dari nikah adalah mubah, tapi bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Ya, orang kembali kepada sama hukumnya dengan hukum nikah. Orang kalau misalnya dia ya seseorang yang dia sudah waktunya menikah, kemudian apa? Kalau dia nggak nikah bisa terjerumus ke dalam zina, maka nikah hukumnya wajib. Ya. Orang
Orang yang dia nggak terjerumus ke dalam zina, dia sudah mampu, memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan ingin menikah, makanya sunnah. Hukumnya sunnah. Seorang yang dia ingin menikah tujuannya untuk berbuat zalim, apa hukum nikahnya? Haram. Haram. Seorang yang ingin menikah tujuannya ingin dapat harta istri itu. Istrinya apa, wanitanya kaya. Ingin dapat hartanya saja, mengambil hartanya. Ya bisa jadi makruh, menginginkan hartanya saja. Bisa menjadi makruh. Begitu juga yang lainnya. Ya ikhwan, ini semangat untuk poligami, belajarnya enggak. Ya, karena hukumnya apa? Mubah atau paling enggak sunnah. Menuntut ilmu hukumnya apa? Wah, kencang sekali. Dan itu terus terang ya banyak teman-teman kita itu ya itu perlu dinasehati, belajar dulu, karena dalam hal berumah tangga juga butuh ilmu. Ya butuh ilmu, jangan lihat enaknya saja. Padahal apa? Ya banyak kewajiban. Nanti kalau hukumnya sunnah, anggaplah sunnah dan pahala sunnah. Setelah itu banyak kewajiban. Ya. Itu boleh diamalkan, ya boleh diamalkan. Nah, jadi menerima la ilaha illallah dan tidak boleh menolak. Semua syariat Allah harus kita terima. Ya, hukum potong tangan, hukum qisas, enggak boleh menolak. Banyak banyak di antara kaum muslimin dia enggak setuju dengan hukum qisas. Karena mereka melihat secara sekilas bahwasanya itu apa? Menyeramkan, zalim. Padahal kalau diyakini secara fitrah mereka, maka mereka menginginkan itu. Ya, kalau misalnya ada satu keluarganya, anaknya dibunuh oleh orang lain, pasti dia akan nuntut dihukum bunuh juga. Seperti itu. Dan itu fitrah. Ya, dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus menerima ya semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Waqad qasallahu fil Qur'anil Karim alaina anba man qad sabaqa mimman anjahumullahu liqabulihim la ilaha illallah. Al-Qur'anul Karim, Allah telah mengkisahkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim berita-berita ya, orang-orang yang telah Allah selamatkan mereka karena mereka menerima la ilaha illallah wa intiqamuhu wa ihlakuhu liman raddaha, dan Allah membinasakan orang-orang yang menolak la ilaha illallah, tidak menerima la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 103, "Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu." Kemudian kami menyelamatkan rasul-rasul kami, utusan-utusan kami dan orang-orang yang beriman. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Begitulah ya kebenaran atas kami, yaitu kami atau haqqan kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya, al-qabul. Jadi menerima bukan hanya la ilaha illallah, semua syariatnya. Ya, semua keputusan Allah dan Rasulnya. Bahkan kalau seandainya kita memandang suatu perkara itu baik, namun Al-Quran dan Sunnah memandang itu lebih baik, maka kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kan Allah Ta'ala berfirman, ya, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu khiyaratun min amrihi. Ya. Tidaklah sepatutnya bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah putusan, dia memiliki pilihan yang lain, ya, pilihan yang lain. Maka harus kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa qala ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah berfirman, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah,
maka mereka tidak mau menerima, ya, menyombongkan diri, tidak menerima kebenaran, sombong. Nah, sombong itu adalah menolak kebenaran. Ya, kalau kebenaran disampaikan, mereka tolak, mereka bantah, tidak menerima. Itu namanya sombong. Ya, sombong itu menolak kebenaran. Makanya kalau disampaikan dalil, terima. Ya, kadang ada orang yang debat tentang masalah perkara agama, ya, yang satu ngikutin kata ustadznya, ya, kata syekhnya, yang satu pakai dalil, yang satu pakai dalil. Dahulu saya pernah tuh ketika baru mau masuk pondok pesantren, kita awal-awal ngaji itu, ya, kenal ngaji ustadz kita. Kemudian ada saudara yang dia ngajinya ke blok sana, blok sebelah, ya, blok sebelah, ngajak-ngajak untuk ini masalah jangan ngaji ke ustadz fulan, jangan belajar di pondok ini, ya, katanya sururi lah. Pernah dengar itu? Ya, sururi, ya, ahli bid'ah katanya, karena ahli bid'ah. 4 ya. Yang keempat apa? Alim qiyad, tunduk. Ketika seseorang dia mengucapkan la ilaha illallah, sudah memahami maknanya, kemudian dia meyakini, ya, yakin, maka dia harus tunduk, ya, yang menafikan, meninggalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Menafikan, ya. Jadi harus tunduk. Maka harus orang yang mengucapkan la ilaha illallah tunduk dengan syariat Allah, ya, tunduk dengan hukum Allah dan menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi menerima, ini tunduk. Kalau sudah menerima harus tunduk kepada hukum Allah. Misalnya apa? Masalah warisan, ya, masalah warisan. Sebagian orang menganggap bahwasanya pembagian warisan itu adil apabila dibagi sama laki-laki dan perempuan. Ya, itu kan menurut kita secara, tetapi, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwasanya anak laki-laki itu 2 bagian dari anak perempuan. Pandangan orang itu enggak adil, ya enggak? Ya. Kenapa kita harus tunduk terhadap syariat Allah? Karena syariat Allah itu benar, pasti benar. Meskipun kadang kita nggak tahu hikmahnya. Ya. Karena syariat Allah itu maslahat besar bagi manusia. Dan setiap hukum Allah itu adil, nggak mungkin tidak adil. Mungkin nggak pernah terbayangkan masalah kenapa laki-laki itu 2 bagian dari anak perempuan. Kalau anak perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Ya. Kenapa? Yang pertama, karena anak laki-laki, ya, ketika dia mendapatkan bagian yang kedua, anak perempuan kalau masih kecil nanti tanggungannya anak laki-laki. Kalau masih kecil, ya, tanggungannya anak laki-laki. Sehingga hartanya akan dikeluarkan untuk membiayai adiknya yang perempuan. Yang kedua, anak laki-laki kalau dia menikah, maka dia wajib menafkahi istrinya, sehingga apa? Hartanya berkurang karena diberikan nafkah istrinya. Namun anak perempuan dia dapat 1 bagian karena ketika dia menikah, ya, bertambah atau tidak berkurang karena dia akan dinafkahi oleh suaminya. Itu keadilan, ya, yang terkadang nggak dipilih oleh, ya, manusia, hatta dia pun seorang muslim maunya dibagi sama. Adil itu tidak harus sama. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Ya, jadi harus inqiyad kepada hukum Allah, kepada syariat Allah, tunduk, menerima. Allah Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan aslim. Aslim Islam, dan mana Islam itu kan apa tuh? Tunduk, berserah diri. Ya, Islam itu maknanya adalah
tunduk dan berserah diri kepada Allah. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini makna Islam. Islam itu maknanya adalah ia berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Kemudian al-inqiyad, tunduk dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu makna Islam, ya. Karena harus tunduk. Allah Ta'ala juga berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapakah orang yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang dia aslam wajhahu, menundukkan wajahnya bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang muhsin, ya. Orang yang muhsin itu adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam Islam. Islam itu ada Islam, ada iman, ada ihsan, ya. Kalau orang yang Islam namanya muslim, orang yang beriman namanya mukmin, orang yang ihsan namanya muhsin. Ini level yang paling tinggi dan susah, ya. Kalau muslim, ya sudah, orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, dan juga dia mengamalkan amalan-amalan zahir, salat, ya, zakat, puasa, itu baru Islam. Namun kalau seandainya dia sudah mengerjakan amalan zahir dan mengamalkan amalan-amalan yang batin, maka dia mukmin, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, rasul, dan seterusnya. Ya, itu mukmin. Dan mukmin lebih tinggi dari muslim. Dan yang lebih tinggi adalah muhsin, ihsan. Ya, apa itu ihsan? Yaitu seseorang dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Seakan-akan dia melihat Allah. Ketika beribadah kepada Allah, seakan dia melihat Allah. Dan apabila dia tidak melihat Allah, maka dia yakin bahwasanya Allah melihatnya. Ya, dia senantiasa muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Sehingga orang-orang yang bertakwa, mau berbuat ini ada yang ngawasi, nggak jadi, ya kan? Mau berbuat dosa, Allah melihat. Orang nggak lihat tapi Allah melihat. Ya, itu ya orang yang muslim. Ketika beribadah dia khusyuk. Ya, itu orang yang muslim. Dan barang siapakah yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang dia menundukkan wajahnya untuk Allah dan dia berbuat ihsan. Dan makna aslimu, aslama, ya, adalah inqiyadun, tunduk, ya. Tunduk ketika kita beribadah kepada Allah dengan bersujud, tunduk dengan menerima semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berapa? Yang kelima apa? Asidqu, jujur. Ya, sidqu. Jujur yang menafikan dusta. Ya. Seorang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka harus jujur dari dalam hatinya. Apa yang dia ucapkan sesuai dengan hatinya. Enggak boleh dia ucapkan la ilaha illallah kemudian hatinya mendustakan. Ya, mendustakan. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun hatinya mendustakan, maka dia orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Lisannya berbeda dengan hatinya. Itu kan nifaq. Ya, menampakkan keislaman namun kalau di belakang benci dia. Benci, menampakkan keislaman, menampakkan keimanan namun di belakang benci. Mungkin sholat, ya, tapi dia benci dengan syariat Islam. Ya. Malah itu orang-orang munafik di antara tanda-tandanya itu riya. Riya. Kalau sholat, kalau ibadah itu kalau ramai saja di hadapan manusia. Namun kalau sendirian tidak sholat, malas-malesan, malas ibadah,
Ya, itu ciri-ciri orang munafik. Maka harus jujur apa yang dia ucapkan sesuai dengan hatinya. Ya, sesuai dengan hatinya. Karena kalau seandainya hanya mengucapkan, hatinya mengingkari, itu munafik. Atau dia hatinya meyakini tetapi tidak diucapkan, maka tetap musyrik. Ya, maka tetap musyrik. Dan Allah Ta'ala berfirman mencela orang-orang yang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ya, apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah Rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang dusta ucapannya. Makanya ucapan yang dusta itu salah satu di antara apa? Sifat munafik. Kalau berkaitan dengan masalah keimanan itu sudah nifak, keimanan kafir. Tapi kalau hanya sekedar amalan ucapan dusta yang biasa, ya yang bukan bagian daripada akidah atau keimanan, maka itu namanya nifak amalan, tidak menjadikan pelakunya kafir. Tapi kalau sudah keyakinan, maka itu nifak i'tiqad, itu kafir. Dan Nabi SAW mengetahui siapa saja orang-orang munafik. Tapi para sahabat tidak tahu. Hanya Nabi SAW yang mengetahui, dan Hudzaifah ibn Yaman yang memegang kunci rahasia Rasulullah. Nabi SAW mengatakan kepada Hudzaifah ibn Yaman, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Ya, fulan munafik. Dan pun kita sudah tahu siapa di tempatnya munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul enggak dibunuh, ya. Bahkan ya, Nabi SAW tidak mensolatinya, tetapi anaknya mensolatinya, mengurusnya. Anaknya Islam, baik keislamannya. Kalau terakhir namanya juga Abdullah. Abdullah. Ya. Ini orang munafik. Jadi Nabi SAW mengetahui orang-orang munafik itu. Sampai Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah bin Yaman, apakah aku termasuk orang munafik? Begitu besar ketakwaannya Umar bin Khattab sampai takut tergolong orang-orang munafik. Padahal siapa yang tidak kenal para sahabat, siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Namun dengan demikian beliau masih takut. Ya. Ada sifat nifak di dalam hati. Dia datang ke Hudzaifah bin Yaman, apakah aku termasuk orang yang dikatakan Rasulullah sebagai orang munafik? Ya. Tidak. Ya. Itu tidak. Dan orang-orang munafik mereka mengucapkan la ilaha illallah, mengatakan Rasulullah, akan tetapi hati mereka tidak jujur. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim dalam surat Al-Ankabut. Apakah manusia mereka mengira akan dibiarkan saja mengatakan aku telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah pasti akan diuji. Orang yang beriman kepada Allah pasti akan diberikan ujian-ujian berupa musibah. Ya, semakin tinggi keimanan maka semakin besar musibahnya, ujiannya. Ada orang yang pulang haji, ya, tadinya ibadahnya biasa saja, tapi ada panggilan haji, kemudian haji. Setelah pulang haji diuji dengan sakit, stroke. Ya. Setelah pulang haji tadinya nggak pakai jilbab, pakai jilbab. Rajin sholat, diuji dengan sakit, nggak bisa apa-apa. Itu ujian dari Allah SWT. Apakah ya keimanannya itu benar atau tidak? Benar atau tidak? Seorang muslim ya, yang mungkin dia
ya, selama ini rajin beribadah dan dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan makmur, rezekinya banyak, Allah berikan ujian kemiskinan. Apakah dia tetap ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu untuk menguji seorang hamba. Namun kalau seandainya dia lulus ujiannya, maka dia akan menjadi apa? Lebih tinggi derajatnya, naik kelas. Naik kelas. Ujian orang-orang terdahulu, ya, mereka dibunuh, ya, ada yang ditusuk, ya, dari dubur sampai ke mulutnya, ada yang digergaji, ya, ada juga yang dibakar. Ashabul Ukhdud itu kan dibakar, ya, Ashabul Ukhdud, ya, dalam surat Al-Buruj itu orang-orang beriman, ya, mereka dilempar ke dalam parit yang sudah dibakar. Ya, kemudian siapa lagi? Mistah itu ya, yang ada yang digergaji dipakai sisir besi. Bahkan Nabi banyak yang juga dibunuh. Nabi Yahya dipenggal lehernya, dipenggal kepalanya. Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi Zakaria juga digergaji. Ujian para nabi. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, bersabda, ya, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, fal amsal. Kemudian orang yang setelahnya. Semakin orang beriman, semakin orang soleh, ujiannya semakin berat. Ya, terkadang kita bukan takut mendapatkan ujian, takut tidak bisa menghadapi ujian. Kita senantiasa bersabar ketika diuji. Bersabar, bersyukur ketika diberikan nikmat, bersabar ketika diuji. Jadi kekayaan, ya, rizki itu pun ujian. Anak, ya, istri, harta materi itu ujian. Kita bersyukur atau enggak? Ujian. Ya, kemudian kesusahan, ya, kemiskinan, sakit itu juga ujian. Sabar atau tidak? Makanya beruntunglah seorang mukmin yang dia selalu dalam dua keadaan, yaitu bersyukur dan bersabar. Bersyukur ketika diberikan nikmat dalam ucapan alhamdulillah dan dia gunakan nikmatnya untuk beribadah kepada Allah. Ya, kemudian yang kedua, bersabar ketika dia mendapatkan ujian musibah. Namanya hidup jamaah sekalian itu enggak selalu di atas terus, kadang di bawah. Roda itu berputar. Enggak ada yang kekal di dunia ini. Kadang, ya, lapang, ya, rezekinya banyak. Kemudian apa? Terkadang pailit. Tapi nanti akan berganti. Ya, jadi orang yang misalnya sekarang materinya banyak, Allah berikan rezeki banyak, ya, jangan bangga. Ya, jangan bangga. Bisa suatu waktu dia pun akan Allah uji dengan kemiskinan. Begitu juga orang yang susah. Maka jangan bersedih karena nanti akan berganti dengan kelapangan. Orang yang sakit nanti akan sehat. Orang yang sehat nanti juga akan sakit. Kalau kita sekarang bahagia, tetap bersyukur karena nanti bisa jadi Allah uji dengan kesusahan. Orang yang sedang susah, jangan bersedih. Bertawakallah kepada Allah karena nanti akan datang kebahagiaan, kesenangan. Itu hanya ujian. Ya, hidup di dunia ini hanya ujian saja. Ya, hanya ujian. Ini ayat ini, ya. Jadi orang semakin besar keimanannya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berikan fitnah. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Dan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang jujur keimanannya. Dan Allah mengetahui orang-orang yang hatinya dusta. Ya, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, benar gak keimanan kita? Ya, dan benar tidaknya keimanan kita ketika kita diuji. Apakah kita masih istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah atau berkurang? Ya,
Biasanya kalau banyak materi kurang ibadahnya karena sibuk. Karena sibuk. Makanya jangan diperbanyak materi. Ya, tapi biasanya orang yang misalnya dia susah lebih ingat ya kepada Allah. Karena musibah itu terkadang ya salah satu faedahnya mengingatkan seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak dikasih musibah ya kadang kita enggak ingat, lalai terus, ya. Lalai terus. Di dalam hadis yang sahih dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramallahu 'alan nar." Tidaklah seseorang dia bersaksi mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah jujur dari dalam hatinya kecuali Allah haramkan masuk ke dalam neraka. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya sidqun itu merupakan syarat ya akan masuk ke dalam surga kalau benar. Kemudian ya yang keenam al-ikhlas. Ya. Al-ikhlas adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan dalam ibadahnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itulah yang menafikan kesyirikan dan riya. Ketika seseorang dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, mengetahui maknanya, ya, maka dia harus ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia melakukan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Memurnikan ibadah. Ya, jadi apa? Jadi memurnikan amalan, seluruh amalan-amalan itu dari kotoran-kotoran kesyirikan. Terutama adalah syirik kecil yang paling sulit untuk diobati, untuk ditinggalkan. Kalau syirik-syirik besar, ya, syirik-syirik besar, ya, itu mah sudah tahu semuanya, ya, semuanya bisa meninggalkan. Namun syirik khafi, syirik kecil, syirik yang samar, ini susah. Bahkan syirik ini menimpa kepada orang-orang yang soleh, ya, menimpa kepada orang-orang yang soleh. Bahkan Nabi SAW ini sangat khawatir kepada para sahabatnya. Ya, sampai Nabi bersabda, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, ibadahnya banyak, ya, tapi dia merasa orang yang paling abid. Mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus pertama mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi dari seluruh manusia. Dan dia juga harus mencintai Rasulullah SAW melebihi dari seluruh manusia, bahkan melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Dia harus mencintai hukum Allah daripada hukum-hukum yang lainnya. Harus mencintai syariat Allah dari syariat-syariat yang lainnya. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Maka enggak boleh menyamakan kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan kita kepada makhluk, sama enggak boleh. Dalam hal pengagungan, ya, enggak boleh kita bersujud kepada mencintai orang tua daripada Allah melebihi. Yang paling penting ya adalah ya kita mengetahui 7 syarat tersebut dan paham, tapi dan insya Allah ya, 7 syarat itu ada pada kita semua dan bisa kita amalkan. Ya. Sampai di sini kajian kita. Ada yang mau ditanyakan enggak? Satu atau kita cukupkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, amal-amal yang soleh sehingga menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.